Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur dengan limpah berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Kita sangat-sangat bersyukur karena setiap hari, setiap waktu, dan setiap saat yang kita ada, kita datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan yang memimpin kita. Pada waktu ini, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami di surga, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga. Kami berterima kasih dengan berkat yang telah Tuhan berikan. Karena pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu yang pendek, tetapi memberi kekuatan kepada kami. Berikan kami waktu yang baik ini dan berkati kami di waktu yang baik ini. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Racun di dalam Gereja. Saudara-saudara yang terkasih, Kisah Para Rasul 14 ayat 1 dan 2. Di Iconium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Kisah Para Rasul 14 ayat 1 dan 2. Semua orang tahu Anda perlu berhati-hati dengan racun. Racun dibuat untuk membunuh tanaman dan hewan. Jika dimakan atau disentuh oleh manusia, racun boleh menyebabkan kecederaan dan kematian. Air yang telah diletakkan dalam racun tidak boleh diminum dengan selamat dan adalah mustahil untuk menanam makanan sehat di tanah yang beracun. Jadi, jauhkanlah diri Anda daripada racun. Itulah yang diajarkan oleh para ibu bapa kepada anak-anak mereka dengan sepatah dua kata ini kepada orang bijak adalah memandai. Jadi, umat-umat Tuhan yang terkasih pada saat ini, saudara-saudara, racun memang sangat berbahaya. Kalau kita lihat sendiri, racun kalau disembur ke rumput memang akan mati kuning. Jadi kalau itu terkena kepada kita berbahaya, karena itu akan membuatkan kita juga kita tidak tahu mati. Paulus dan Barnabas mempunyai satu strategik untuk mudah setiap kali mereka masuk ke suatu tempat yang baru. Mereka akan pergi ke rumah ibadah orang-orang Yahudi dan memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias. Ini sering membawa kepada keadaan di mana orang-orang bukan Yahudi mendengar message itu juga. Jadi, kedua-dua kumpulan bertambah dengan pesat di bawah dinamik khotbah dan pengajaran Paulus serta Barnabas. Luar biasa saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan, renungan pada saat ini mengatakan, Paulus dan Barnabas berusaha menyampaikan firman Tuhan. Jadi, banyak orang yang semakin dekat kepada Yesus. Akan tetapi tidak semua orang gembira dengan perkembangan baru ini. Dan orang-orang Yahudi yang menolak pemberian mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Tidak berpuas hati dengan menolak ajaran bahwa Yesus ialah Mesias, orang-orang Yahudi yang tidak percaya ini menjadi agen setan dan dengan sungguh-sungguh menentang pekerjaan Tuhan dengan setiap pembohongan dan cerita yang dicemari yang mereka mungkin dapat gunakan untuk meracuni pikiran orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali perkara seperti ini terjadi. Ada di dalam jemaat kita, ada di dalam gereja kita, melakukan hal yang sama seperti ini. Di mana ada orang yang coba meracuni pikiran-pikiran anggota gereja yang lain. Ada anggota gereja yang lain meracuni anggota yang lain dengan pemikiran yang tidak baik. Saudara-saudara, kita dengar lagi. Sejak permulaan jemaat awal, setan telah berusaha meracuni gereja untuk membantutkan pekerjaan Tuhan. Dia biasanya melakukan ini bukan melalui orang yang tidak percaya, tetapi melalui anggota-anggota yang baik, tetapi sering salah faham. Para anggota ini sering meracuni orang lain dengan sikap mereka yang terlalu mengkritik dan menjadikan pekerjaan pastor hampir mustahil.
Marilah setiap kita bertekad untuk menjauhkan diri daripada segala racun dalam hidup dan hanya menjadi pengaruh yang positif dalam jemaat. Saudara-saudara yang terkasih, kita lihat, memang ini seringkali terjadi. Ada 1, 2, atau 3 orang yang suka meracuni pemikiran anggota-anggota yang lain. Dikatakan bahwa bukan orang jauh, orang yang dekat dengan kita, orang yang ada dalam gereja juga yang meracuni, dan ini menghambat pelayanan pastor. Ini menghambat pelayanan anggota gereja yang lain karena ada para racun-racun yang coba merosak pelayanan dalam gereja. Mari jangan kita adakan hal seperti ini. Kita harus jauhkan ini. Yang kita dekatkan adalah obat kekuatan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga kita semua diberkati dengan renungan pada saat ini. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan memimpin, melindungi, dan menjaga kami sehingga kami mengerti dalam firman Tuhan ini mengatakan tentang dalam gereja pastinya banyak racun-racun. Tetapi yang kami inginkan saat ini, jauhkanlah racun-racun itu daripada pelayanan anggota gereja, pelayanan pastor, dan pelayanan para jemaat di gereja masing-masing. Jauhkan itu agar kami dikuatkan oleh firman Tuhan saja. Terima kasih Bapak dengan firman, nasihat, dan juga teguran yang baik melalui firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.